saya langsung kita awali langsung perbincangan. Saya ingin ke Pak Hik dulu. Pak Hik, ini sudah sekian kali Pak Hik kalau dengan Australia. Tetapi ini ada yang paling hangat lagi adalah 2 hari lalu ada Presiden Dilma Rousseff yang menolak surat kepercayaan diplomatik pemerintah Indonesia melalui Duta Besar Toto Rianto. Wajar atau tidak, Pak? Ini kita ingin pembuka singkat dulu dari Bapak. Ada seorang kepala negara yang menolak surat kepercayaan negara sahabat melalui duta besarnya. Pernah terjadi mungkin? Unprecedented. Artinya tidak pernah terjadi hal yang seperti ini. Apalagi terjadinya ketika duta besar kita mungkin sudah satu ruangan dengan duta besar yang lain yang sudah siap menyerahkan surat kepercayaan dan diterima, tiba-tiba dipisahkan mungkin, lalu kemudian yang lain masuk, sementara duta besar kita diberitahu bahwa yang bersangkutan tidak akan menyerahkan pada hari itu. Nah, ini menurut saya sudah merupakan tamparan. Saya bisa mengerti bahwa pemerintah Brasil protes. Mereka bisa melakukan protes itu dengan memanggil duta besarnya seperti yang pertama. Tetapi kalau misalnya seperti ini tidak diatur di dalam koridor diplomasi. Tidak diatur dalam koridor diplomasi. Saya ingin masuk ke sana ke dalam, tapi kita harus jeda dulu. Nanti akan kami teruskan. Di sini juga ada mantan duta besar Indonesia untuk Brazil, Pak Bali Muniaga. Nanti saya ingin tanya juga, kira-kira suasana kebatinan rakyat Brazil seperti apa sih dalam beberapa tahun ini? Paling tidak, kami akan kembali ke Amerika dulu. Ya, baik, kita kembali lanjutkan perbincangan. Saya ingin teruskan dulu sedikit Pak Hik. Pak Hik, tadi Anda katakan tidak diatur dalam koridor diplomatik. Apa yang kemarin dilakukan oleh Presiden Dilma Rousseff. Artinya ini memang belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Ini melanggar tata cara kode etik diplomasi begitu? Menurut saya ini melanggar tata cara diplomatik dan tidak seharusnya. Dan harusnya Presiden Dilma sadar bahwa yang beliau lakukan sebenarnya tidak terhadap Pak Toto Rianto sebagai pribadi, tetapi sebagai duta besar, sebagai wakil negara Republik Indonesia, bangsa Indonesia. Ini yang kita patut sayangkan. Dan saya yakin kalau kita tanya ke para diplomat di luar negeri, mereka akan katakan bahwa ini tidak seharusnya terjadi. Dan ini tidak wajar, sangat tidak wajar. Karena beberapa kasus sebelumnya kalau ada nota protes dan lain-lain, paling tidak hanya mentok atau ujung-ujungnya adalah menarik duta besar sementara begitu ya. Betul. Bukan menolak secara yang banyak orang katakan ini tidak respect, tidak hormat dan melanggar etika. Seolah-olah juga tidak ada hubungan antara Kementerian Luar Negeri mereka dengan Presiden. Karena Kementerian Luar Negeri masih menjadwalkan bahwa Pak Toto itu harus memberikan surat kepercayaan itu. Tetapi tiba-tiba mungkin Presiden melihat ada nama Indonesia di situ, langsung mengatakan bahwa tidak mau saya terima. Yang kita harus protes. Saya ingin ke Pak Muniaga. Pak Muniaga, Anda 3,5 tahun menjadi duta besar Indonesia untuk Brasil di sana. Saya ingin tanyakan dulu adalah mungkin agak jarang kita bersinggungan dengan Brasil. Kalau Australia sudah kerap kali terjadi. Yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya suasana kebatinan rakyat atau pemerintah Brasil itu sebenarnya bagaimana? Secara emosional hubungan antara kedua negara ini, negara sahabat ini. Baik, Mas Wahyu, saya ingin mengemukakan bahwa di Brasil sendiri masyarakatnya sebenarnya cukup menolak bisnis narkoba, karena di Brasil itu terkenal sebagai salah satu negara transit bagi narkoba dalam jumlah yang besar. Saya kira mungkin kalau kita berbicara dalam kaitan apa yang terjadi pada saat penyerahan kredensial, ada 2 dimensi di sini. Dimensi pertama adalah pemerintah Brasil itu ingin mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap pelaksanaan hukuman mati terhadap warganya. Menurut saya setiap negara normal melakukan itu, wajar, normal melakukan itu. Yang tidak wajar di sini adalah cara melakukannya. Dan saya lihat muncul dimensi baru, dimensi teknis yang berkembang menjadi suatu masalah dalam hubungan bilateral kita dengan Indonesia. Karena apa yang dilakukan oleh Presiden Dilma itu sangat menyinggung, sangat menyinggung perasaan bangsa. Kenapa? Saya katakan begini, pada waktu saya menyerahkan kredensial itu, pada waktu Presiden Lula itu menetapkan saya hanya mau menerima 3 duta besar dalam satu acara. Jadi kita menunggu. Jadi sekarang ini oleh Presiden Dilma kelihatannya berubah. Artinya mereka menempatkan semua duta besar bersama-sama sesuai dengan tanggal kedatangan dan tanggal penyerahan kredensial yang mereka sampaikan kepada Itamaraty. Itamaraty itu adalah Kementerian Luar Negerinya. Yang saya lihat, kelihatannya antara Itamaraty, ini saya duga ya, dengan
pihak istana presiden itu tidak ada koordinasi yang baik. Kenapa? Kalau ada koordinasi yang baik, tentu saja Presiden Dilma sudah tidak akan menerima dari awal. Dalam arti, hitam arti sudah menyampaikan kepada duta besar sudah sampai di situ dan sudah diantar atau dijemput oleh protokoler. Jadi dalam hal ini ada insiden. Ada insiden. Nah, insiden ini ternyata mempunyai dampak yang sangat buruk bagi kedua negara, dalam arti bahwa Brasil telah menyinggung perasaan bangsa kita, bahwa wakil bangsa kita, duta besar kita, dalam satu acara yang sangat resmi, tiba-tiba seperti yang Profesor Hik mengatakan, ini nggak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Artinya boleh bisa diambil kesepakatan bahwa ini pure memang kesalahan dari presiden sendiri karena ada miskoordinasi dan lain-lain, tidak menunjukkan sikap yang tidak melalui koridor atau jalur diplomatik yang semestinya. Saya kira itu kejadiannya datang dengan tiba-tiba dan sekarang kita harus menanggapi atau memberikan reaksi yang sangat sangat keras terhadap perlakuan yang tidak benar di dalam tata diplomatik. Oke, Mas Hanafi, kemarin sudah bersikap Komisi 1, salah satunya adalah mengkaji hubungan bilateral antara kedua negara. Tetapi reaksi sekeras apakah yang diharapkan oleh Komisi 1 terhadap pemerintah kita menanggapi respon atau merespon sikap Presiden Dilma Rousseff kemarin? Kami di Komisi 1 menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Kemenlu dengan cara menarik Pak Toto kembali ke Indonesia itu salah satu bentuk protes minimum yang wajar dilakukan dalam sebuah hubungan internasional atau hubungan bilateral, dalam hal ini adalah Indonesia dengan Brazil. Karena begini, cara Presiden Dilma itu memperlakukan dubes kita yang sebentar lagi dilantik ketika itu, diterima kredensialnya, itu mengirim pesan kepada kita yang di Indonesia ini, terutama pemerintah, bahwa Indonesia tidak dianggap sebagai partner yang strategik, apalagi sebagai sahabat. Tidak diterima. Itu sinyal yang ditangkap begitu ya? Itu pesan politik. Pesan politik dari Brazil bahwa cara perlakuan yang semacam itu yang diplomatic harassment melecehkan semacam itu karena sudah tiba di istana tiba-tiba kemudian dipisahkan dan disuruh pulang duluan. Itu sebuah hal bahwa Brazil atau Dilma terutama tidak memandang Indonesia ini sebagai sahabat apalagi strategic partner. Dan itu saya kira perlakuan kita juga harus tegas terhadap hal semacam itu. Menarik duta besar kembali pulang ke Indonesia adalah minimum. Artinya ada batas maksimal apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Oh, ada. Dalam diplomasi internasional itu dan juga diatur juga dalam peraturan internasional, Vienna Convention on Diplomatic Relations, VCDR itu adalah batas maksimalnya adalah ya kita bisa juga memulangkan dubes yang ada di sini sebagai sebuah pernyataan protes untuk kembali ke negara pengirimnya gitu ya, tetap dan itu hal yang wajar dalam tanda kutip dan itu diatur masih dalam koridor diplomatik yang seharusnya. Nah, sementara yang dilakukan oleh Presiden Dilma itu seperti tadi Prof Hikmanto tadi sampaikan, itu justru melanggar salah satu klausul dalam Vienna Convention itu, yaitu dubes itu, ambassador itu punya hak inviolability. Dia tidak bisa diganggu haknya untuk melakukan tugas-tugas diplomasi, baik itu mobilitas fisik maupun komunikasi. Dan Presiden melanggar hal ini. Apakah itu rekomendasinya sudah disampaikan oleh pemerintah ke pemerintah? Komisi 1? Kita belum menyampaikan secara langsung, tapi saya kira secara informal kita harus punya opsi-opsi, ya. Karena terus terang apa yang dilakukan oleh Brazil ini kan dia melakukan protes dalam bentuk diplomasi politik. Jawaban kita juga sementara ini dari Kemenlu terutama juga dalam konteks instrumen politik. Ya, kita memulangkan dubesnya. Tapi banyak opsi. Instrumen ekonomi misalnya itu bisa kita pakai dan sudah diwacanakan oleh Komisi 1 bahwa kita bisa juga menghentikan kerjasama-kerjasama yang belum berjalan dengan Brazil. Misalnya soal kerjasama pertahanan. Alutsista atau bahkan instrumen yang lain, ya, karena instrumen diplomasi itu banyak, ada politik, ada informasi, ada kemudian ada militer. Baik, kami akan lanjutkan lagi nanti perbincangan karena ini tidak hanya terkait apa yang terjadi di Brazil 2 hari lalu, tetapi juga beberapa hari lalu ada pernyataan yang cukup atau mungkin sangat menyakitkan bangsa Indonesia, terutama rakyat Aceh, terkait pernyataan Perdana Menteri Tony Abbott yang mengatakan bantuan tsunami Aceh 2004 lalu senilai 1 miliar
dolar Australia ini dianggap cukup tepat dijadikan kompensasi pembatalan hukuman mati 2 warga negaranya. Kita akan lanjutkan perbincangan, nanti kami akan juga bergabung dengan warga negara Indonesia yang ada di Australia, ada Mbak Dian Islamiati. Sesaat lagi usai jeda di Prime Time News. Ya, kembali di Prime Time News, kami akan lanjutkan perbincangan dan kami sudah tersambung melalui hubungan Skype dengan Dian Islamiati, warga negara Indonesia yang tinggal di Australia, juga jurnalis di sana. Mbak Dian, selamat malam. Selamat malam, sudah malam sekali di sini, sudah jam 10 malam lebih. Iya, baik. Mbak Dian, kita tengah berbincang-bincang terkait apa sekarang yang menjadi polemik pasca kemarin pernyataan dari Prime Minister atau Perdana Menteri Tony Abbott yang mengait-ngaitkan, mengungkit kembali bantuan tsunami Aceh senilai 1 miliar dolar Australia yang dirasa menurutnya pantas untuk dijadikan kompensasi pembatalan hukuman mati terhadap 2 warga negara yang terkait kasus narkoba. Yang ingin saya tanyakan adalah respon atau sebenarnya bagaimana warga Australia sendiri menyikapi polemik ini? Ada 2 hal ya. Yang pertama adalah bahwa saya ingin mencoba menggambarkan bahwa hukuman mati yang menjadi persoalan di sini adalah persoalan hukuman mati. Jadi masyarakat Australia bukan membela 2 orang tersebut, yang mereka tolak adalah hukuman matinya. Jadi kalau kita lihat dari jajak pendapat yang dilakukan oleh Roy Morgan, 52% menyatakan bahwa mereka sebetulnya mendukung hukuman mati tersebut. Nah, memang ini publik terbagi 2. Jadi sebagian lainnya memang menginginkan bahwa mereka tidak dihukum mati. Tapi kalau kita lihat dari petisi yang dikirimkan bahwa mereka meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak melakukan hukuman mati, untuk memberikan klemensi, ini hanya 200.000. Nah, persoalannya adalah kenapa baru sekarang rakyat Australia mempertanyakan persoalan hukuman mati terhadap Indonesia. Kenapa saat ini, baru beberapa minggu yang lalu misalkan ada konser, tapi itu pun konser itu pun juga mendapat ada yang agak sinis ya. Mereka melihatnya bahwa saya tidak ingin mendukung kriminal. Saya hanya tidak mendukung hukuman mati itu dilakukan. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, tadi saya sependapat dengan Pak Dubes bahwa ini adalah persoalan cara, ya. Ini persoalan cara bahwa siapapun yang duduk di pemerintahan, siapapun yang menjadi politisi, bila ada warganya yang mendapat hukuman mati, akan melakukan segala cara, segala upaya untuk menyelamatkan. Yang ini nampaknya dilakukan oleh Perdana Menteri Tony Abbott. Nah, persoalannya adalah ini persoalan cara, bahwa dia meskipun dia akhirnya mengatakan bahwa ini sebetulnya dia tidak membandingkan antara sumbangan yang diberikan kepada pemerintah Indonesia dengan hukuman mati itu tersebut. Namun hanya mengingatkan Indonesia. Tapi pernyataan Tony Abbott itu sendiri pun mendapat kecaman dari publik dalam negeri yang menyatakan bahwa Anda ini pemimpin yang sedang berbicara dengan sedang menjalankan running international diplomasi, bukan begitu caranya. Jadi publik dalam negeri pun tidak setuju dengan pendapat itu. Artinya mungkin bisa dikesimpulkan begini, pernyataan Tony Abbott ini tidak sepenuhnya merepresentasikan apa suara rakyat Australia sejatinya gitu sebenarnya. Ya, betul. Dan kita tahu sendiri bahwa Menteri Luar Negeri Julie Bishop keesokan harinya langsung menelpon Bapak Yusuf Kala untuk dalam tanda kutip mengkoreksi bahwa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Tony Abbott itu sebetulnya tidak ingin ngundat-ngundat kalau dalam bahasa Jawanya, bahwa ini adalah dengan kondisi ya, bahwa kami menyumbang Anda kalau Anda mau semacam barter. Nah, ini Anda tahu sendiri bagaimana di dalam pemerintah itu sendiri mencoba melakukan koreksi, dan kalau kita baca kolumnis sendiri juga menyayangkan sikap Tony Abbott sendiri apa yang dilakukan. Baik Mbak Dian, saya ingin ke Pahik ini seolah atau terkesan mungkin ada, kalau dalam sepak bola itu ada blunder gitu ya, dari 2 kepala negara, dari
Presiden Dilma Rousseff, tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Muniaga, dan juga sekarang tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Dian, ternyata ini tidak sepenuhnya didukung oleh publik Australia sendiri, apa yang dikatakan oleh Tony Abbott, terutama soal bantuan tsunami Aceh. Betul sekali. Jadi kita tahu bahwa memang ada kewajiban negara untuk melindungi warganya. Tetapi yang dilakukan oleh Tony Abbott dan kemudian Dilma itu sudah keluar dari protapnya, dan ini sudah keluar dari akal sehat, common sense. Kenapa saya katakan seperti itu? Mana mungkin seorang presiden melakukan tindakan tidak mau menerima surat kepercayaan itu. Ini pasti saya yakin karena terlalu emosionalnya dia. Terlalu emosional, oke. Seorang presiden, dia nggak mendudukan diri sebagai seorang presiden, seolah-olah sebagai pribadi yang seharusnya tidak boleh dan harusnya diingatkan oleh Kementerian Luar Negeri di Brazil. Demikian juga Tony Abbott, dia istilahnya jadi mengundat-undat. Ini kan di luar common sense sebenarnya, yang sebenarnya nggak disetujui oleh rakyatnya. Ya kan? Bahkan kalau misalnya kita lihat dulu Australia pernah waktu kita minta Hendra Raharja untuk diekstradisi ke Indonesia, mereka tidak bisa mengatakan iya, karena apa? Oh, ini ada proses di peradilan. Tolong dibedakan antara eksekutif dengan peradilan. Nah, sekarang seolah-olah Perdana Menteri Tony Abbott ingin memaksa bahwa Pak Jokowi, Anda sebagai presiden, stop. Padahal kan sudah disampaikan oleh Pak Yusuf Kala bahwa ini putusan pengadilan. Terlepas ini blunder atau bukan, tetapi kalau katakanlah ini blunder, tetapi ini datang dari seorang sosok paling penting yang seharusnya tidak boleh terjadi. Ya, kepala negara. Apakah memang ini dari apa yang dinyatakan oleh dua kepala negara ini memang merepresentasikan juga memang posisi tawar kita sangat rendah, sangat mudah sekali dilecehkan atau diinjak-injak mungkin? Mungkin itu yang ada di dalam benak dari dua kepala negara ini ya, kepala negara dan kepala pemerintahan. Saya yakin seperti itu. Jadi seolah-olah mereka akan melakukan sesuatu yang melihat bahwa Indonesia itu sebagai sebuah negara atau bangsa paling tidak presidennya yang mudah untuk didesak. Tetapi kalau saya lihat Pak Jokowi mengatakan tetap terus saja, dan saya tadi Mas Hanafi sudah mengatakan bahwa DPR akan mengeksersis berbagai opsi. Kalau saya katakan sudah aja diselesaikan pelaksanaan hukuman matinya. Oh, memang sudah ada. Jadi walaupun ada konsekuensinya, mungkin ada kekhawatiran, ada respon yang berlebih nanti dari negara-negara sahabat ini. Kan sudah sesuai dengan jadwal memang seharusnya. Kalau sekarang ditunda itu karena masalah teknis. Sekarang kalau masalah teknis, Pak anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Pak Hasyim Musyadi mengatakan udah tiap minggu saja, nggak usah semuanya pada saat yang bersamaan. Nggak ada masalah. Dan yang harus diingat bahwa apa yang dilakukan oleh Dilma dan kemudian Tony Abbott ternyata apa? Kontraproduktif. Yang seharusnya mereka meminta sesuatu kepada Indonesia, ternyata justru memberatkan warganya untuk dilaksanakan hukuman. Pak Muniaga? Saya melihat pertama dengan Australia, saya melihat ada double standard. Karena kalau kita ingat, sebenarnya Indonesia itu tergolong negara, bahkan ini Amnesty International sendiri yang mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia tidak dalam kategori negara yang antusias executioner. Jadi kita tidak, kalau kita lihat statistik 99 sampai 2008, sekian lama kita hanya melakukan eksekusi 11 orang. Kita baru mulai melakukan eksekusi 2008 dengan mengeksekusi Amrozi, Samudra, dan beberapa yang lainnya. Itu hanya 10. Kemudian dari 2008 sampai 2013 kita tidak pernah melakukan eksekusi. Artinya kita masih kalah dengan negara-negara tetangga. Jauh sekali. Dan juga Singapura. Double standard dari Australia ini dilihat di sini. Saya masih ingat pernyataan Kevin Rudd pada waktu itu Perdana Menteri. Dia mengatakan, ketika kita mengeksekusi 3 bom Bali, dia mengatakan justice has been done. Sekarang dia menentang hukuman mati. Ini standar ganda yang tadi Anda maksudkan. Nah, ini bagaimana kita menerangkan situasi seperti ini? Saya kira kita harus tetap melaksanakan, karena menurut kita kejahatan narkoba itu sangat-sangat jahat dan sangat merugikan bangsa masa depan kita. Baik, kami akan lanjutkan lagi, nanti masih ada satu segmen lagi di Prime Time News, termasuk apa kira-kira resiko terburuk yang harus dihadapi oleh 3 negara Indonesia dengan 2 negara sahabat ini. Sesaat lagi kami akan kembali.
Ya, kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin kembali ke Mbak Dian. Mbak Dian, untuk saat ini paling tidak terakhir jelang eksekusi yang kalau Jaksa Agung katakan paling lambat bulan Maret, artinya ya kalau di awal Maret masih ada waktu kurang lebih 1 minggu ke depan untuk pelaksanaan hukuman eksekusi mati. Tetapi apa kemudian yang diharapkan oleh publik Australia sendiri hingga detik ini? Publik Australia jelas tetap menginginkan bahwa hukuman mati ini tidak dilaksanakan. Mereka percaya bahwa mereka adalah kriminal, tapi mereka menginginkan adanya second chance. Bahwa ya beberapa waktu yang lalu bahkan muncul di media mereka menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang tidak melihat dengan baik surat permohonan klemensi yang disampaikan oleh lawyer dari dua drug offenders tersebut. Ternyata dari investigasi mereka ini yang sampai di meja Pak Jokowi ini hanya daftar nama, tanggal lahir dan kapan kejahatan itu dilakukan, tapi tidak diberikan background apa yang sudah terjadi dalam masa ketika mereka mendapatkan hukuman mati tersebut, hingga sampai prosesnya sampai proses tersebut. Misalnya Chan dan Sukumaran saat ini dianggap telah mampu mentransformasi penjara kerobokan ini dan membantu juga inmate, jadi warga negara Indonesia yang saat itu juga di penjara, dan membantu misalkan dengan membuka kelas komputer dan juga membantu untuk membuat sablon kaos. Artinya bahwa mereka sudah diri mereka sendiri yang tadinya kriminal itu pun mereka sudah mentransformasikan menjadi orang yang merasa ingin dirinya bermanfaat bagi orang lain. Nah ini yang sebetulnya keluarga dan juga masyarakat Australia menginginkan Presiden Jokowi ini melihat apa yang sudah dilakukan. Dan bagi mereka ini masalah nyawa manusia gitu, bukan manusia yang menentukan, tapi hanya Tuhan yang menentukan untuk mencabut nyawa. Itu yang sebetulnya keberatan yang ada di publik Australia. Mbak Dian, saya ingin konfirmasi sedikit dari Anda melanjutkan tadi apa yang dikatakan oleh Pak Muniaga soal ini ada standar ganda yang diterapkan oleh pemerintah Australia. Kalau kita bicara pada kasus sebelumnya terkait terorisme di Bali, hukuman mati terhadap pelaku bom Bali, Australia mengatakan justice has been done begitu. Dan ini bahkan sebaliknya. Apakah itu juga terasa juga di sana, Mbak? Ya, mereka sebagian masyarakat memang mengakui bahwa mereka memang melaksanakan standar ganda. Misalkan pada saat Ambrozi mendapat hukuman mati dan dieksekusi, sebagian kecil publik sekali, mungkin karena tidak populer ya, karena mereka mempertanyakan, loh, kok kita tidak mempertanyakan hukuman mati itu tersebut. Mereka mestinya diberi kesempatan, justru hukuman sosial, justru ketika saat di penjara itulah mereka sebetulnya mengalami, pada saat itulah mereka sebetulnya merasakan betapa beratnya apa yang mereka telah lakukan. Nah ini ada sebagian kecil publik yang mempertanyakan, bahkan di kalangan masyarakat, bahkan di kalangan wartawan Australia itu sendiri juga mengakui bahwa Australia juga sebetulnya melakukan standar juga mengakui begitu ya di kalangan media ya. Baik, terima kasih Mbak Dian. Saya ingin ke Pak Muniaga. Pak Muniaga, kalau kita bicara lagi kembali ke Brazil, ini terlepas ini blunder atau bukan, Pak? Kenapa begitu berani Presiden Dilma Rousseff terhadap Indonesia? Apa posisi tawar yang dimiliki oleh Brazil terhadap Indonesia? Saya kira itu bukan masalah berani atau tidak berani. Dalam hal ini saya kira ada ketidakpekaan dan ketidakhati-hatian dari Presiden Dilma. Karena sebenarnya mengekspresikan satu sikap negara bahwa dia tidak suka atau menentang hukuman mati cukup dengan menyampaikan secara resmi kepada duta besar kita bahwa maaf, pada giliran ini Anda tidak bisa menyerahkan kredensial karena alasan ini. Itu saja sudah merupakan satu hal yang menurut kita sangat memukul kita. Tetapi itu tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah membuat kita malu. Di mana kita ibaratnya diajak pergi, tetapi di tengah jalan, di depan teman-teman you disuruh turun. You tidak boleh pergi karena saya tidak senang dengan kau. Itu saya kira satu tindakan yang menurut saya bukan soal posisi tawar atau memang ini masalah kita yang mungkin jauh lebih berat ketimbang Brazil ke Indonesia. Bukan masalah itu ya. Saya kira hubungan Indonesia dan Brazil itu mengalami pasang surut. Kita tahu bahwa pada masa Presiden Soekarno dan Juscelino Kubitschek yang sama-sama sosialis, hubungannya sangat mesra.
tetapi kita overshadow dengan hubungan karena masalah Timur Timur. Kemudian pada masa Presiden Lula kita mesra kembali. Oke, baik. Tetapi sekarang kita mengalami penurunan. Saya berharap penurunan ini dapat dikoreksi oleh Brazil. Oke, baik. Mas Hanafi, terakhir, singkat saja, rekomendasi dari Komisi 1, apa langsung nanti terkait hubungan diplomatik antara dua negara ini? Pemerintah Indonesia melalui Kemenlu, bahkan kalau perlu Presiden, perlu melakukan diplomasi lebih aktif keluar, terutama ke negara-negara yang memprotes, seperti Brazil, Australia, mungkin kemarin juga ada PBB segala, bahwa kita ini menegakkan kedaulatan, dan kedaulatan hukum nasional itu tidak bisa di trade off dengan neraca perdagangan, dengan yang lain-lain. Artinya ini tidak bisa dibeli, tidak bisa ditawar-tawar, sehingga diplomasi yang positif keluar itu juga harus disertai dengan tindakan yang tegas ke dalam. Kalau terlalu lama kemudian eksekusi ini diulur-ulur, membuka ruang dugaan-dugaan, ternyata memang kita tunduk dengan intervensi. Jadi paling tidak segera eksekusi dilaksanakan, supaya semuanya segera tidak bertele-tele. Pak Hik, terakhir? Ya, saya rasa Perdana Menteri Tony Abbott dan kemudian Presiden Dilma harus berpikir apakah patut, wajar mereka membela dua orang warganya untuk Australia, satu warga Brazil, sedemikian rupa sampai seperti ini bisa berpotensi merusak hubungan kedua negara, lebih mementingkan mereka atau lebih mementingkan hubungan dua negara yang sudah terbina. Dan sepakat juga segera dieksekusi supaya ini bisa mencairkan juga polemik yang berkepanjangan ini. Betul sekali, supaya tidak ada manuver-manuver, dan juga saya ingin di publik kita jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang nanti dipersepsi juga negatif. Dan memperkeruh dan mempertinggi risiko hubungan antara negara-negara sahabat kita. Baik, terima kasih Pak Hik, Pak Muniaga, terima kasih Mas Hanafi, Mbak Dian Islamiyati Fatwa, terima kasih sudah bergabung melalui sambungan Skype. Dan pemirsa, demikian perbincangan di Prime Time News. Kami akan kembali lanjutkan sesaat lagi dengan sejumlah informasi lainnya.